Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini ada saya panjatkan kepada syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadir pagi hari ini untuk dan juga Juli 2 Sinopal telah meluangkan waktunya untuk menguji mahasiswa saya untuk mempresentasikan tugas kerjanya yaitu sistem keamanan dan IoT menggunakan deteksi intrusi berbasis machine learning untuk mengidentifikasi serangan DDoS. Baik, mahasiswa dipersilakan untuk presentasi, kemudian diberikan waktu sekitar 15-20 menit. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembimbing saya Ustaz Dewa yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Nah, dan untuk penguji 1 dan penguji 2, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menguji hasil tugas saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sistem keamanan jaringan IoT yang menggunakan deteksi intrusi berbasis machine learning untuk mengidentifikasi serangan DDoS. Nah, di latar belakang ini perkembangan pesat teknologi digital telah membawa kita ke era Internet of Things. Nah, di mana miliar objek fisik ini saling terhubung untuk pertukaran data. Transformasi ini memang membawa banyak kemudahan, namun di sisi lain landscape ancaman keamanan cyber juga meningkat secara signifikan. Nah, salah satu ancaman yang paling merusak adalah serangan distributed denial of service DDoS. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan utama. Sejauh mana efektivitas pembandingan berbagai algoritma machine learning dalam mendeteksi serangan DDoS pada lalu lintas jaringan IoT, dan bagaimana proses rekayasa fitur dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan kinerja deteksi tersebut. Nah, lalu di sini ada tujuan penelitian. Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, melakukan evaluasi komparatif secara mendalam terhadap berbagai algoritma machine learning untuk mendapatkan model mana yang memiliki efektivitas tertinggi dalam mendeteksi serangan DDoS. Nah, kedua, berdasarkan pada metode terbaik yang ditemukan, penelitian ini bertujuan merancang sebuah arsitektur sistem deteksi intrusi yang fungsional, mampu beroperasi secara real time. Nah, selanjutnya kerangka pemikiran. Nah, di sini penelitian ini berangkat dari
identifikasi masalah krusial mengenai tingginya kerentanan infrastruktur IoT terhadap serangan DDoS. Lalu penelitian ini mengusulkan pendekatan praktik yang memanfaatkan kapabilitas machine learning. Nah, kerangka kerja penelitian ini disusun secara sistematis, diawali dengan tahap pengolahan data, di mana dilakukan analisis dan rekayasa fitur untuk mendeteksi atribut data yang paling signifikan. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut menggunakan untuk melatih dan mengevaluasi secara praktis serangkaian algoritma machine learning. Nah, dari sini, dari pertama itu identifikasi, lalu seleksi, prediksi, lalu tahap satu pengolahan data, lalu tahap 2 itu mengembangkan model, dan tahap 3 itu perancangan sistem, dan yang kelima itu hasil yang diterapkan lalu manfaat. Nah, dari masalah ini yang yaitu sebenarnya itu metode penelitian tujuan umum. Metode penelitian yang akan diterapkan dalam studi ini adalah penelitian berbasis desain based research atau DBR. Nah, yang dipilih karena sifatnya yang berfokus pada pengembangan solusi inovatif untuk masalah praktis melalui proses yang interaktif. Metodologi ini akan diimplementasikan melalui beberapa tahap sistematis. Nah, selanjutnya metode penelitian. Terhadap tahap pertama adalah studi literatur dan analisis dataset. Analisis eksploratif terhadap dataset seperti CEE DDoS 2019 untuk memahami karakteristik data serangan. Tahap selanjutnya adalah perancangan model dan rekayasa fitur yang merupakan inti dari solusi machine learning, meliputi seleksi fitur, pelatihan, validasi, dan evaluasi komparatif berbagai model. Nah, di sini terakhir adalah pengujian dan evaluasi yang tidak hanya diukur kinerja deteksi model, tapi juga kinerja sistem keseluruhan seperti literasi dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, proses inti dan replik evaluasi. Nah, di sini yaitu proses inti. Inti dari penelitian ini terletak pada proses pengembangan dan evaluasi model. Yaitu tahap krusial pertama adalah rekayasa fitur, yaitu fitur engineering, di mana dilakukan seleksi, eksplorasi, dan transformasi fitur dari data mentah lalu lintas jaringan menjadi format yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, lainnya itu metrik evaluasi. Nah, di sini sebenarnya akan dilakukan evaluasi komparatif terhadap beberapa algoritma.
mulai dari machine learning klasik seperti random forest hingga model deep learning seperti GNA atau RNA. Proses ini bertujuan menemukan model yang paling efektif dan efisien. Baik, kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dua luaran utama yang saling terkait. Nah, pertama adalah penetapan model machine learning paling unggul yang terbukti memiliki efektivitas dan efisien tertinggi berdasarkan evaluasi kooperatif. Kedua, sebuah rancangan arsitektur sistem deteksi seksual yang fungsional dan end-to-end yang dirancang dapat beroperasi secara real time dan efisien pada infrastruktur IoT. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak telah mempresentasikan hasil pemeriksaaannya. Seluruh materi yang telah dipresentasikan sudah video Sekarang saya ingin bertanya, apa sih metode penelitian yang kamu gunakan dalam berbagai tahapan pelaksanaannya? Baik, di sini saya menggunakan metode machine based research IBM. Di sini yang berfokus pada pengembangan solusi inovatif secara iteratif. Nah, di sini tahapannya itu meliputi ada 4, yaitu studi linear dan analisis dataset, yaitu seperti CNE DENOS 2019. Nah, yang kedua, rekayasa fitur dan rancangan metode machine learning. Nah, yang ketiga, penelitian, validasi dan evaluasi kooperatif terhadap berbagai algoritma machine learning. Nah, yang terakhir itu pengujian akhir untuk mengukur performa sistem termasuk retensi dan efisiensi sumber daya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya Panji 2 ingin bertanya. Pada penelitian kami ini, mengapa sih diperlukan sistem deteksi intrusi pada jaringan IoT itu sendiri? Baik, dari sini mengapa diperlukan sistem deteksi intrusi pada jaringan IoT itu? Nah, di sini karena infrastruktur IoT sangat rentan terhadap ancaman cyber. Salah satunya adalah serangan distribusi denial of service DDoS. Nah, yang sangat merusak dan berkembangnya jumlah perangkat IoT. Lalu di sini ancaman terhadap keamanan jaringan juga meningkat sehingga dibutuhkan pendekatan proaktif seperti deteksi intrusi berbasis machine learning untuk melindungi sistem. Cukup. Terima kasih kepada Komisi 1 dan Komisi 2 telah memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Diharapkan presentasi hari ini untuk memiliki hasil yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.